Koruptor dihukum mati di Indonesia, akankah? Sudahkah? Belum. Belum ada koruptor yang dihukum mati. Tetapi pertanyaan akankah itu menarik untuk kita jawab, untuk kita diskusikan, dan kita lihat probabilitasnya ke depan. Dalam video ini juga sikap kami terhadap pelaksanaan hukuman mati untuk para koruptor akan kita sampaikan sebagai awal dari diskusi kita, perbincangan kita pada kesempatan ini. Semua masih pada pendapat yang sama, dalam tanda kutip katanya, korupsi masih merajalela, katanya dalam tanda kutip. Sehingga pertanyaannya, perlukah koruptor itu dihukum mati? Ya, sebelum kita lanjut, beri komentar di bawah ini pada kolom komentar. Apakah teman-teman semua setuju dengan hukuman mati untuk koruptor atau tidak? Dengan penjelasannya, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Silakan sebelum kita lanjut. Ya, kalau sudah, sebenarnya untuk menghukum mati koruptor yang ada di Indonesia, instrumen sudah diciptakan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada undang-undang tersebut tentang pemberantasan tindak pidana korupsi disebut bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan memperlambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ditekankan lebih lanjut bahwa akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini, selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Kita ketahui bersama, zaman Orde Baru dianggap menciptakan iklim yang kompatibel untuk korupsi yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, sudah lama, yakni undang-undang tersebut tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aturan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Lahirlah kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini lahir pada saat euforia reformasi masih semangat-semangatnya. Lahirlah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan harapan mengisi era pasca Orde Baru atau Orde Reformasi itu. Tindak pidana korupsi boleh lenyap dari negeri ini atau berkurang ke nadir yang mendekati titik nol atau hampir dibilang tidak ada. Tapi kenyataannya tidak demikian,
Sehingga orang-orang bertanya, perlu efek yang lebih besar. Dalam undang-undang ini sebenarnya sudah disebut dalam pasal 2 ayat 1 menyebut tindak pidana yang diperbolehkan untuk hukuman mati, yakni pasal dia dijelaskan dengan pasal 2, tetapi pasal 1-nya perlu kita pahami bersama dulu. Setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, range-nya antara 4 sampai 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Itu ayat 1. Kemudian pada ayatnya yang kedua, undang-undang ini menyebut dalam hal tindak pidana tersebut yang tadi sudah disampaikan pada ayat yang pertama, dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dilakukan dalam keadaan tertentu, tanda kutip keadaan tertentu. Kemudian keadaan tertentu itu boleh kita lihat dalam penjelasan dari undang-undang tersebut. Yang dimaksud keadaan tertentu adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan dalam 4 waktu yang disebutkan. Yang pertama, dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian waktu yang kedua yang dapat dilakukan tindak pidana mati adalah pada waktu terjadi bencana alam nasional, tindakan korupsi dilakukan. Dan yang ketiga, apabila tindakan korupsi dilakukan pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Dan yang keempat, apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan merupakan suatu pengulangan dari tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan. Jadi 4 waktu ini sebagai pemberat apabila melakukan tindakan korupsi dan koruptor dapat dikenakan pidana mati. Belum lama ini memang kita ketahui Menteri Sosial ketangkap melakukan korupsi, dan media-media kemudian banyak masyarakat yang menaruh ekspektasi yang lebih, di mana diharap terjadi spekulasi apakah Menteri Sosial yang sudah ditangkap waktu itu akan dilakukan atau akan dijatuhkan pidana mati. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perlu dilihat dari 4 keadaan tersebut yang sekarang sedang dialami oleh bangsa yang mana. Kecuali yang satu waktu di mana terjadi pengulangan, maka tentunya Menteri Sosial belum pernah melakukan itu, belum pernah dinyatakan melakukan pidana korupsi, sehingga cuma ada 3 kemungkinan yang bisa menjadi alasan pemberatan dari ayat 2 itu, yakni apabila sekarang dianggap negara dalam keadaan bahaya atau terjadi bencana alam nasional, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi atau krisis moneter. Kemudian dari media massa, kami juga cuma membacanya bahwa info yang diterima, pasal yang disangkakan untuk mantan Menteri Sosial itu bukan pasal 2. Jadi dengan demikian skenarionya tidak ada pidana mati untuk
kasus korupsi Menteri Sosial itu yang ada sekarang, sambil kita menanti penegakan hukumnya, bagaimana fakta-fakta persidangannya. Kami bukan ahli hukum, makanya kami akan banyak melihat dari sisi keuangannya, di mana memang sangat memprihatinkan di tengah negara mengalihkan semua sumber daya yang ada untuk menangani pandemi, mulai dari APBN sampai APBD daerah semua dilakukan refocusing. Jadi semua konsentrasi untuk menangani pandemi ini. Di tengah-tengah fokus usaha ikhtiar yang besar tersebut, tiba-tiba kita mendengar ada yang dikorup sehingga banyak yang marah, harus pidana mati. Namun pada kenyataannya kita mengikuti proses hukum yang ada. Dari segi keuangan negara, keuangan daerah, tentu hal ini adalah presiden buruk dalam pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah. Bagaimana sikap kami terhadap koruptor harus dipidana mati? Yang pertama, jelas sikap kami tidak setuju. Apa argumennya? Argumennya adalah banyak contoh hukuman mati untuk tidak pidana yang justru sampai sekarang masih terus berulang. Apabila pidana mati itu diperuntukkan agar supaya korupsi itu hilang, maka jelas kami tidak setuju, karena rata-rata pelaku tidak pidana yang diancam hukum mati itu melakukannya secara terencana, sistematis, dan melibatkan orang-orang yang profesional, sehingga memang dengan ancaman tidak pidana mati itu tidak otomatis menghilangkan tindak pidana korupsi. Itu sikap kami tetap tidak setuju, karena biarlah negara menjinakkan sesuatu yang liar, bukan menghilangkannya. Kalau perlu tidak pidana korupsi atau koruptor itu hukuman seumur hidup saya semua, biar mereka makan gratis uang negara di penjara. Kemudian terus dengan sikap kami tersebut, kami mendorong sebenarnya iklim untuk tidak korupsi itu harus dibuat. Iklimnya iklim yang sama seperti sekarang sedang diusahakan, zona bebas korupsi atau zona integritas. Minimal ada 4 hal yang terus harus digalakkan. Yang pertama, pasti layakan kesejahteraan aparat. Aparat tidak perlu dibuat mereka kaya raya, tetapi jangan juga menjadi melarat. Tempatkan aparat itu semua pada posisi menengah, tidak di bawah, tidak di atas, dan sambil dilakukan pembinaan gaya hidup untuk tidak hedon dan sebagainya. Itu langkah pertama yang kami dorong. Yang kedua, transparansi pengelolaan keuangan itu sangat penting. Dengan semakin transparan sebenarnya banyak orang yang menonton, banyak orang yang melihat, maka hanya orang-orang nekat yang bisa mengkorupnya atau mencurinya. Kalau dibuat transparan, banyak yang ikut menjaganya seharusnya kalau dibuat transparan. Kemudian ketiga, yang pasti penegakan hukum harus berjalan dengan baik. Dan yang keempat, kami mendorong agar
dalam pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah untuk full non tunai. Tidak ada lagi dalam bentuk barang dan sebagainya yang memang semakin panjang birokrasi dalam pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah, maka kemungkinan kebocoran pasti akan banyak. Jadi itu 4 hal yang menurut kami dapat mengantisipasi atau dapat menurunkan atau dapat menghilangkan atau dapat mendorong iklim yang bebas dari korupsi. Minimal ada 4 itu. Teman-teman bisa menyampaikan kalau ada usul atau ada hal lain yang sebenarnya sangat berguna atau sangat sangat berfaedah dalam rangka menciptakan iklim yang bebas korupsi, iklim zona integritas yang sekarang sedang dibangun. Itu hal-hal yang boleh didiskusikan, dan seperti biasa, mana sini tetap semangat.